Itu sebetulnya semangat dari koperasi, dan KDKMP itu adalah pengejawantahan dari pasal 33 ini. Itu yang pertama. Jadi ini cantolannya ke konstitusi ya. Gitu. Oh ini dari mana ide? Enggak. Pelaku ekonomi itu ada swasta, ada BUMN, ada koperasi. Itu kalau di negara kita. Nah itu satu. Yang kedua, kembali lagi, ini program yang sangat besar. Ini program yang ditujukan untuk bisa hadir di desa-desa. Karena itu memang tidak terhindarkan adanya outlier, kalau istilah saya ya. Ada yang depannya jurang tuh. Saya juga protes kok. Saya juga garuk-garuk kepala tuh, bisa lihat begitu tuh. Nah ada juga yang tadi berhadap-hadapan. Kalau yang berhadap-hadapan saya udah dapat penjelasannya. Kenapa? Itu dua desa yang berbeda. Pembelahnya di jalan itu. Iya. Tapi kan mungkin, harusnya juga dibicarakan tempat lain. Tapi gini, tapi intinya itu dari dua desa yang berbeda. Saya sendiri baru mau rencana keliling-keliling, ya koperasi-koperasi yang sudah operasional. Jadi saya pun pengen lihat ke lapangan. Jadi ini komunikasinya bukan cuma di hilir, tapi juga ke hulunya juga dilihat. Bila perlu kita jemput bola. Tapi intinya ada outlier. Ya, dari sekian puluh ribu, dari sekian ribu, 10.000 yang sekian puluh ribu yang dibangun, kan ada saja yang error-error itu. Ini termasuk kesalahan perencanaan dan kesalahan implementasi yang harus dikoreksi. Nah, kembali lagi ya, semua program apapun ada deviasi-deviasi yang kemudian harus dikoreksi. Nah, semua deviasi dikoreksi. Kalau deviasinya bersifat hukum, aparat penegak hukum. Kalau deviasinya bersifat manajerial, teknis tata kelola, ya mungkin pimpinannya akan diganti dengan pimpinan baru yang lebih baik. Evaluasi siapa yang melakukan, Bang? Melakukan pengawasan ini, karena kan tadi kan lumayan banyak berlapis. Ya, ketika di media sosial dikeluarkan dari masyarakat langsung. Diterima juga nggak oleh pemerintah? BPKP, ya kan? KSP jalan, Bapisus juga jalan, aparat hukum juga jalan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya kalau bicara hukum, maka kemudian akan dikoreksi oleh aparat hukum. Sejauh ini yang sudah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga tadi yang keliling? Gini, saya menunggu kesempatan untuk ada evaluasi mengenai koperasi Merah Putih. Ini sedang saya tunggu. Habis ini saya kontak dengan Pak Zulkifli Hasan. Kalau mengenai MBG kemarin sudah. Makanya saya bisa cerita ini. Pertama SPPG yang belum operasional, yang sedang persiapan itu semua di stop. Bisa dilanjutkan, bisa tidak. Tergantung nanti evaluasinya. Yang kedua, sekarang kan masuk ke masa libur anak sekolah. Ini juga sedang dihentikan untuk bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, jadi nggak ada lagi tuh ya, lagi libur disuruh ngambil ke sekolah? Nggak ada lagi kiriman-kiriman ke rumah, nggak ada ya? Biskuit segala macam nggak ada. Nah, kemudian program ini sebetulnya sudah diuji coba oleh Pak Prabowo. Kan ada rentang waktu tuh dari beliau terpilih dengan dilantik. Itu sudah dilakukan uji coba SPPG di beberapa tempat, di beberapa titik. Nah, bahwasannya kemudian ada pelanggaran hukum nih, yang sekarang kita dapat informasinya kan apa yang disampaikan oleh kejaksaan. Jadi di luar itu kita belum tahu nih. Misalnya ada pengadaan barang-barang tertentu yang markup misalnya. Itu wilayahnya adalah wilayah manajemen, keputusan manajemen dari pimpinan BGN. Nah, setiap program besar dari presiden itu kan perlu dioperasionalkan. Siapa yang operasionalkan? Kementerian atau badan terkait. Nah, ada kewenangan yang dilimpahkan kepada menteri, kepada kepala badan. Nah, bahwasannya kemudian oleh menteri, oleh kepala badan ada penyimpangan, itu kan problem di penyelenggaranya gitu. Bukan dari Pak Presiden. Bukan Pak Presidennya. Justru Pak Presiden melakukan koreksi dengan data-data yang beliau peroleh dari PPATK dan BPKP. Diharapkan dengan pimpinan yang baru, diganti dengan pimpinan yang baru, ke depan akan ada penataan-penataan. Nah, kebijakan yang lama yang misalnya tidak tepat akan dikoreksi. Contoh misalnya dianggap bahwa metode hitungan insentif yang lama itu boros. Boros. Karena itu dikoreksi, dikembalikan kepada hitungan lama berdasarkan penerima manfaat. Tidak otomatis tiap SPPG insentifnya sama. Nanti akan ada variasi penerimaan insentif, jumlah insentif, nominal insentif didasarkan kepada jumlah penerima manfaat. Yang 2.000 penerima manfaat akan berbeda dengan 3.000 penerima manfaat. Tapi itu yang negatifnya. Sebetulnya ada banyak yang positif juga. Boleh ya saya sampaikan ya. Jadi sudah ada riset dari Bappenas, saya baca laporannya bulan November. Jadi ternyata sebelum ada MBG, banyak siswa kita itu yang lapar loh pada saat sekolah. Jumlah yang lapar pada waktu itu, lagi sekolah nih, lapar dia, dengerin guru lapar, 56%. Setelah ada MBG, turun jadi 16%.
Besar tuh penurunannya. Nah sebaliknya rasa kenyang, jadi siswa yang kenyang itu, yang dengar guru itu, yang kenyang itu, yang tadinya hanya 43% menjadi 84%. Ini manfaat yang mungkin orang belum tahu ini. Dan saya baru ceritakan di SCTV ini. Oke. Bang, pertanyaan berikutnya. Itu satu. Oke. Sabar. Kan harus diceritakan. Yang baru ceritakan, ya kan. Yang kedua, selalu mengkonsumsi buah naik dari 26% ke 84%. Kalau kita bicara vitamin C, bicara buah, bagus untuk pencernaan, ternyata anak-anak kita dulu itu dikit yang makan buah. Dikit sekali yang makan buah. Mayoritas nggak makan buah. Sekarang sudah naik 58%, dari 26 ke 84%. Kemudian protein hewani, konsumsinya juga meningkat dari tadinya 65% ke 90%. Nah ini kan bagus. Kita inginkan sepak bola Indonesia maju kan, badannya gede, tinggi gitu. Kayak pemain Jepang kan, badannya sudah gede, tinggi gitu. Nah otaknya cerdas, gizinya bagus. Jangan lagi kita dibilang bangsa yang IQ-nya kurang kan begitu kan. Itu dari mana? Dari protein. Kemudian terkait ekonomi, 86% pemasok melaporkan kenaikan omset. Jadi ada dampak ekonominya. Lalu pemasok MBG, SPPG 62% dari UMKM lokal, kemudian koperasi 18% dan pemasok tingkat provinsinya 14%. Lalu ini laporan surveinya Bappenas ya, dari datanya Bappenas. Itu kapan di surveinya Bang? Antara kalau nggak salah ya antara Mei sampai dengan November tahun 2025. 2025. Nah, kalau 93, saya lanjutkan dikit lagi ya. Okay. 93% sekolah menilai tata laksana sudah oke. Nah, kemudian menu inti MBG yaitu nasi, protein, ayam, telur, sayur sudah mencapai 96%. Jadi sebetulnya banyak aspek positif dari MBG ini. Jangan lihat sisi negatifnya aja. Sisi negatifnya kita koreksi, sisi positifnya terus kita tingkatkan. Ya gitu. Perlu diapresiasi ternyata banyak juga positifnya. Banyak sekali. Nah, itu yang paling menarik itu. Ternyata mayoritas siswa Indonesia itu sekolah dengan perut lapar. Nah itu tuh Bang, justru menariknya di situ. 56% merasa lapar ketika bersekolah. Ini anak-anak siapa yang disurvei Bang? Ya seluruh sekolah yang menjadi penerima manfaat. Ya. Itu Bappenas yang mengeluarkan. Bappenas yang melakukan. Kok nggak pernah dikeluarin? Saya bisa kasih laporannya. Saya juga baru dapat. Terus terang begini loh. Saya dapat informasinya katanya sudah dikirim sebelumnya. Saya sendiri baru ketemu dokumennya, saya baca beberapa hari yang lalu. Numpuk. Makanya mungkin ya saya nggak tahu juga keselipnya di mana. Tentu itu satu koreksi. Pak Kodari kenapa gimana responnya dokumen yang sebulan yang lalu? Saya baru dapat nih beberapa hari ini. Makanya saya ceritakan sekarang ini. Yang begini nih Bang, yang terjadi akhirnya terjadilah demonstrasi di mana-mana karena ternyata persepsi yang dirasakan oleh masyarakat dan apa yang diklaim oleh pemerintah tidak sesuai. Bukan tidak sesuai, informasi yang penting-penting itu, yang positif itu kurang tersampaikan. Informasi negatif memang berkembang lebih cepat ya seringkali daripada informasi yang positif. Karena itu terima kasih nih SCTV diberikan kesempatan mengundang kami pada hari ini. Saya bisa menyampaikan informasi. Berarti ini artinya bahwa ke depannya Bang Kodari yang harus ada di garda terdepan untuk memberikan informasi yang lebih positif tadi kan? Sekarang udah tiap hari. Oke. Udah mulai capek kayaknya. Bang, bicara soal MBG, kemudian BGN, ini yang disoroti belakangan ini. Kemudian akhirnya sudah bergeser, pimpinannya udah baru nih. Pimpinannya udah baru, kemudian dengan arahan-arahan presiden akhirnya berusaha untuk dievaluasi agar lebih baik lagi. Tapi ketika kita kemarin sudah mendapatkan pimpinan BGN yang baru, kok rasa-rasanya agak-agak pelit informasi ya Bang. Ini kayaknya kemarin ada 2 kali, 2 momen yang saya lihat yang itu menyebar di media sosial yang pertanyaan dari wartawan ini kini tolak aja gitu. Karena dugaan saya karena sedang melakukan konsolidasi internal. Tapi terakhir tadi saya baca Bu Nani itu ketemu dengan DPR, mungkin melaporkan temuan-temuan situasi dan kondisi di dalam, serta rencana-rencana ke depan dan koordinasilah dengan DPR mengenai langkah-langkah yang mau diambil. Salah satu langkah yang tadi saya baca jelas itu adalah penunjukan Ibu Agustina Arumsari, panggilannya Bu Sari ya. Bu Sari panggilannya Bu Sari. Saya tahu juga Bu Arum. Oke. Bu Sari ya. Kami kenalnya di kabinet dengan Bu Sari, wakil kepala BGN untuk menjadi juru bicara. Menurut saya itu satu langkah yang juga baik ya. Baik dan
ya nggak mudah juga gitu. Kalau karena kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau kita di dalam itu nih siapa ya yang tepat, itu kan kita perlu waktu juga untuk mempertimbangkan. Jadi berdasarkan masukan dan saran dari DPR, Ibu Sari dijadikan juru bicara gitu. Nah, ini juga bagus. Kenapa? Karena Bu Sari kan beliau bagian dari yang memberikan data kepada Presiden bahwa ada masalah-masalah A, B, C, D. Pemasok datanya saya bilang tadi itu. Bahwa Presiden itu melakukan perubahan setelah ada data dari PPATK kan dari BPKP gitu. Nah, beliau menemukan data, beliau sudah tahu tuh problemnya di mana, penyimpangan-penyimpangan yang ada di mana gitu. Nanti ini akan diperbaiki gitu. Jadi mudah-mudahan lah Bu Sari, dia tahu masalah yang ada kemarin itu di mana, itu bisa dikoreksi ke dalam, keluar beliau juga bisa menyampaikan dan menjelaskan dengan baik. Ngomong-ngomong mengenai kerugian segala macam, kita tentu harus menunggu pengumuman dari dari Kejaksaan Agung ya. Mungkin nanti saya habis ini telepon Pak JA, Pak gimana perkembangan gitu kan. Kalau bisa, kalau sudah ada hitungannya mungkin sampaikan kepada publik supaya publik juga jangan menduga-duga atau mengira-ngira sekian triliun ya, nanti biar real aja lah. Dari Kejaksaan, dari APH hitungannya berapa sebetulnya kalau sudah ada. Bicara soal apa yang terjadi di BGN ini merupakan salah satu kebocoran dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bang ya. Nah kemarin soal anggaran yang bocor-bocor ini Bang Kodari juga sempat menyatakan bahwanya negara itu mengklaim sudah bisa menghemat atau menyelamatkan uang sebesar 300 triliun rupiah sejak Pak Prabowo melakukan efisiensi. Lebih sebetulnya. Lebih dari 300 triliun. Itu di awal pemerintahan saja. Ini hematnya artinya emang karena tidak digunakan atau seperti apa 300 triliun nanti akan dikemanakan? Ya, jadi itu adalah pos-pos yang produktivitasnya itu kurang. Misalnya rapat-rapat di tempat-tempat yang bisa lebih hemat. Nah itu kan digunakan Presiden untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, lebih nyata. Contohnya nih sekarang yang sedang dikerjakan oleh Presiden, revitalisasi atau garis miring renovasi sekolah. Presiden melihat, kasihan, gelisah beliau, aduh sekolah kita udah jelek-jelek, aduh toiletnya nggak ada dan seterusnya. Nah ini sedang diperbaiki. Tahun lalu 17.000, tahun ini 70.000, tahun depan sampai 2029 masing-masing tiap tahun 100.000, hampir 400.000 sekolah. Ini menggunakan itu uangnya dari situ. Tadi 300 triliun dihemat tadi. Kemudian Presiden menyebarkan layar interaktif digital. Layar besar begitu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Nah, di layar itu ya, siswa bisa pertama belajar komputer, jangan bayangkan anak Jakarta ya, bayangkan anak-anak yang di daerah, kemudian materi-materi tertentu disampaikan oleh guru, ya, yang filenya ada tersimpan di situ, atau kalau sinyal internetnya bisa difasilitasi dia akan muncul. Bisa diakses, yang intinya dengan layar interaktif digital ini akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran seluruh anak di Indonesia. Tahun lalu dikirimkan sekitar 288.000 panel interaktif digital. Itu jadi artinya tahun 300... ini dikirim lagi. Nanti total 6 kelas SD itu semua akan punya satu panel interaktif digital. Kalau detailnya saya belum hafal, tidak hafal. Tetapi itu ilustrasi bagaimana uang ini dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih aktual dan produktif. Penyalurannya itu kepada tergantung programnya. Tergantung programnya. Programnya ada di mana? Tergantung programnya ada di mana. Kayak semacam tadi smart board tadi berarti ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dasar dan menengah. Mungkin juga ada yang dialokasikan untuk bisa menambah beasiswa misalnya. Jangan lupa ya kalau soal pendidikan bahwa sekarang ini kartu Indonesia Pintar Kuliah itu membantu 1,2 juta mahasiswa. Program Indonesia Pintar sendiri itu membantu siswa 22 juta anak. Besar sekali. Jadi ini bisa juga dialokasi ke sana bisa juga, bisa. Untuk menambah agar masyarakat yang menerima manfaat ini lebih banyak. Di luar itu kan ada juga pengembalian aset-aset negara, sitaan-sitaan negara. 28 triliun kalau nggak salah terkait dengan tata niaga minyak kelapa sawit. Lalu Satgas PKH telah mengembalikan kekayaan negara dalam bentuk lahan kebun sawit ilegal hampir 6 juta hektar. Itu kan semua nanti kalau sawit ini dikelola dengan baik, ya hasilnya nanti bisa untuk menambah pemasukan negara yang dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan
fasilitas-fasilitas uang yang kemarin sempat dipamerkan oleh Kejaksaan Agung, itu apakah sudah dimanfaatkan atau masih disimpan? Saya tanya nanti dengan Menteri Keuangan ya, mana saja yang sudah dimanfaatkan. Itu jadi pertanyaan Bang. Karena yang jelas itu kan masuk ke Kementerian Keuangan. Ya, ingat, kas negara tiap kali serah terima ada Kejaksaan yang menyita, lalu kemudian ada Menteri Keuangan yang menerima, disaksikan oleh Bapak Presiden. Tapi belum tahu ya itu ya, berarti kita akan segera harus tahu itu ya. Makasih, ini pertanyaannya terima kasih. Nanti yang sudah disita itu saya akan tanya dengan Menteri Keuangan. Sudah dikeluarkan untuk pembiayaan program apa saja. Makasih. Semoga itu bisa dimanfaatkan. Ini dialog yang baik. Saya ingatkan itu karena masyarakat juga pasti bertanya-tanya. Kita bergeser ke program lain yang menjadi andalan dari Pak Presiden adalah soal koperasi desa Merah Putih, Bang. Ini perencanaan perencanaannya juga sudah dilakukan, sudah mulai pembangunan di sana sini. Tapi ini programnya sepertinya berjalan tidak smooth. Karena beberapa kemarin saya melihat di media sosial ada yang posisinya dibangun berhadap-hadapan. Kemudian posisinya ada di tengah gunung. Kemudian ada lagi yang di depannya jurang. Ini sepertinya perencanaannya ini kok kayaknya nggak matang juga seperti yang di MBG. Ini apakah sudah ada data-data juga untuk dievaluasi? Oke, pertama saya mulai ya dari dasar kenapa Koperasi Merah Putih dibuat. Jadi ini sebetulnya salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Di situ salah satu butirnya mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Itu sebetulnya semangat dari koperasi, dan KDKMP itu adalah pengejawantahan dari pasal 33 ini. Itu yang pertama. Jadi ini cantolannya ke konstitusi ya. Gitu. Oh, ini dari mana ide? Enggak. Pelaku ekonomi itu ada swasta, ada BUMN, ada koperasi. Itu kalau di negara kita. Nah, itu satu. Yang kedua, kembali lagi, ini program yang sangat besar. Ini program yang ditujukan untuk bisa hadir di desa-desa. Karena itu memang tidak terhindarkan adanya outlier, kalau istilah saya ya. Ada yang depannya jurang tuh. Saya juga protes kok. Saya juga garuk-garuk kepala tuh bisa lihat begitu tuh. Nah, ada juga yang tadi berhadap-hadapan. Kalau yang berhadap-hadapan saya sudah dapat penjelasannya. Kenapa? Itu dua desa yang berbeda. Pembelahnya di jalan itu. Iya. Tapi kan harusnya juga dibicarakan tempat lain. Tapi gini, tapi intinya itu dari dua desa yang berbeda. Saya sendiri baru mau rencana keliling-keliling. Ya, koperasi-koperasi yang sudah operasional. Jadi saya pun pengen lihat ke lapangan. Jadi ini komunikasinya bukan cuma di hilir, tapi juga ke hulunya juga dilihat. Bila perlu kita jemput bola. Tapi intinya ada outlier. Ya, dari sekian puluh ribu, dari sekian ribu, sekian puluh ribu yang dibangun, kan ada saja yang error-error itu. Ini termasuk kesalahan perencanaan dan kesalahan implementasi yang harus dikoreksi. Nah, kembali lagi ya, semua program apapun ada deviasi-deviasi yang kemudian harus dikoreksi. Nah, semua deviasi dikoreksi. Kalau deviasinya bersifat hukum, aparat penegak hukum. Kalau deviasinya bersifat manajerial, teknis tata kelola, ya mungkin pimpinannya akan diganti dengan pimpinan baru yang lebih baik. Evaluasi siapa yang melakukan, Bang? Melakukan pengawasan ini, karena kan tadi kan lumayan banyak ya, ketika di media sosial dikeluarkan dari masyarakat langsung. Diterima juga nggak oleh pemerintah? BPKP, ya kan, KSP jalan, Bapisus juga jalan, aparat hukum juga jalan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya kalau bicara hukum, maka kemudian akan dikoreksi oleh aparat hukum. Sejauh ini yang sudah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga tadi yang keliling, ini saya menunggu kesempatan untuk ada evaluasi mengenai Koperasi Merah Putih. Ini sedang saya tunggu. Habis ini saya kontak dengan Pak Zulkifli Hasan. Kalau mengenai MBG kemarin sudah. Makanya saya bisa cerita ini.